dan juga meminta asisten untuk menanganinya atas nama saya. Satu hal lagi, lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Sudah selesai. Baiklah, terima kasih. Nyonya, Asisten. karena surat nikahnya sudah diproses. Kalau begitu saya pamit dulu. Benar, nomor telepon Ketua Shi sudah saya kirim ke ponsel Anda. Ini adalah kartu hitam. Silakan gunakan untuk apapun yang Anda butuhkan. Kata sandinya adalah tanggal lahir Anda. Ambil kembali kartu ini. Bagaimanapun ini adalah pernikahan kontrak. Mulai sekarang. Tidak perlu kita bertemu lagi. Saya sudah menikah. Kenapa kamu sedih? Kamu dan Xi Jing tidak akan pernah bersama kok. Kenapa kamu tiba-tiba membahas itu? Mungkinkah kamu punya perasaan padaku? Tidak. Bagaimana bisa begitu? Aku hanya penasaran. Xi Jing, kamu tiba-tiba mencariku hari ini. Apakah ada masalah? Kelompok kami telah mengundang Profesor Yan untuk menjadi konsultan desain arsitektur kami. Jika kamu bersedia, aku bisa mengatur agar kamu membantunya. Aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk membantu Profesor Yan. Terima kasih sudah memberiku kesempatan sebaik ini. Ketekunan bisa mengimbangi kurangnya keterampilan, selama kamu tidak takut kesulitan. Aku tidak takut kesulitan semacam ini. Aku bersedia menerimanya dengan sepenuh hati. Perjalanan ini tidak sia-sia, Yang Chen. Aku akan membuatmu perlahan menerimaku. Ketua Shi, Anda benar-benar menemukan saya. Bakat hebat, Yan Cheng, dalam desain arsitektur. Dia benar-benar sangat berbakat. Saya hanya memberinya satu contoh. Dan dia langsung memahami konsepnya dan menerapkannya secara luas. Jika bakat seperti itu terkubur, itu benar-benar akan sangat disayangkan. Kalau begitu Profesor Yan, Anda harus membimbingnya dengan baik. Anda juga bisa dianggap sebagai mentornya. Tentu saja. Sudah larut. Aku harus mengajaknya makan siang. Profesor Yan, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Saya tidak akan. Saya ada janji lain. Lain kali saya pasti akan menemani Ketua Shi untuk makan. Baiklah. Yang Chen. Tidak, Xi Jing adalah pria beristri. Aku juga sudah menikah. Jangan tergoda. Tidak ada seorang pun di hatiku menghunus pedangku aku secara alami ilahi. Kenapa kamu di sini? Hari ini adalah hari pertamamu bekerja, jadi aku datang menemuimu. Apakah kamu beradaptasi dengan baik? Ayo kita makan siang. Ya. Xi Jing, aku punya pertanyaan untukmu. Silakan. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ada masalah dengan pertanyaanmu. Apa kamu ingin aku bersikap buruk padamu? Tidak, aku tidak. Jadi kamu masih ingin aku bersikap baik padamu? Siapa yang tidak ingin? Orang lain sedikit lebih baik padanya. Tapi bukankah kamu juga seharusnya sedikit lebih baik padaku? Ini tentang timbal balik, bukan? Ini. Lalu, bagaimana aku harus baik padamu? Aku tidak punya apa-apa. Cukup temani aku makan lebih sering. Tapi. Titik. Ketua Jai, apa perintah Anda? Singkirkan semua ini. Ganti dengan sesuatu yang bergizi untuk tubuh. Dimengerti, Ketua Jai. Nanti aku belikan kue untukmu. Aku ingin 2 potong. Baiklah. Si rakus kecil. Hai Lin, kenapa kamu di sini? Jika kamu tidak ada urusan, tolong cepat pergi. Yang Chen, ini adalah stasiun kerjaku sekarang. Apa maksudmu? Kau belum tahu kan? Aku bergabung dengan perusahaan ini hari ini. Dan kau hanya seseorang yang membantu Profesor Yan melakukan pekerjaan serabutan. Seorang magang kecil yang menjalankan tugas. Cepat cari tempat kosong untuk bersembunyi. Jangan jadi pengganggu di sini. Apakah kamu mengerti apa artinya siapa cepat dia dapat? Tidakkah kamu melihat tanda di meja kerja dengan namaku di sana? Hei kamu, bukankah kau memilikinya sekarang? Cepat enyah dari pandanganku. Jangan jadi pengganggu di sini. Aku mentolerir Helin saat dia di sekolah. Tapi sekarang kamu sudah di masyarakat. Bagaimana kamu masih bisa begitu sombong dan angkuh? Jadi kenapa? Apa kau pikir aku tidak punya siapa-siapa yang mendukungku? Halo suamiku. Keluar sebentar. Seseorang menggangguku di sini.
Siapa yang berani mengganggu sayangku? Itu dia. Bukankah ini Direktur Departemen Desain kita? Kapan Helin terlibat dengannya? Yan Cheng, ada apa? Semua keributan ini. Direktur Helin bersikeras mengambil meja kerjaku. Kalau begitu ganti saja yang lain. Kenapa aku yang harus pindah? Aku jelas tiba lebih dulu darinya. Lagi pula konfigurasi komputer ini diperlukan untuk menghasilkan rencana desain yang diinginkan Profesor Yan. Apakah saya direkturnya atau Anda? Aku ingat kamu hanya seorang asisten magang kan? Kamu bahkan belum resmi mulai bekerja. Dan kamu berani mendikte di sini. Siapa yang memberimu keberanian? Yan Cheng, bagaimana aku tidak menyadari bahwa kau sama seperti bajingan itu, keras kepala menolak pergi. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan suamiku? Sekarang ini ya. Baiklah, aku bisa pindah. Tapi komputer ini harus ikut denganku. Tidak, aku bersikeras menggunakan komputer ini. Yan Cheng, kamu bisa menggunakan komputer biasa lainnya. Tapi Profesor Yan, Jangan selalu menggunakan Profesor ya untuk menekanku. Kamu hanya seorang lulusan universitas baru-baru ini itu saja. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mencapai sesuatu yang luar biasa? Cepat kemasi barang-barangmu dan pindah. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. lihat betapa canggihnya aku. Bagaimana aku bisa menumpahkan air ke seluruh meja? Yang Cheng, kau seharusnya tidak marah kan? Membosankan. Bahkan tidak bisa membalas. Tidak sepertimu, yang mulutnya selalu seperti sudah diolesi pencahar. Kau, Yang Cheng, jangan berani-beraninya kau bersikap sarkastik denganku di sini. Hati-hati atau aku akan membuatmu menyesal. Jadi kau masih ingat untuk kembali. Aku kira kau sudah melupakan rumah ini. Nenek aku pulang. Yan Cheng, kau semakin tidak sopan. Aku sedang bicara padamu. Kau tidak menanggapi. Apakah ini didikanmu? Itu tergantung apa yang kamu katakan. Kamu jelas seorang tetua. Namun kata-katamu cukup kasar. Kau. Ibu, kenapa kamu di sini? Tidak bisakah aku kembali? Kenapa kamu begitu galak? Dengan sikap seperti ini, bagaimana kamu bisa menikah? Sungguh aneh. Tangan nenek dingin sekali. Ambil selimut lagi. Ya, Ibu, aku ingin membicarakan masalah itu denganmu. Bagaimana menurutmu? Xiao Jie, bagaimana keluarga kita bisa punya uang sebanyak itu untuk membelikanmu mobil? Ibu, aku mohon. Mereka semua punya mobil. Hanya aku yang tidak. Ini sangat memalukan. Yang Cheng, kau sekarang dianggap sebagai wanita dari keluarga terkemuka. Berikan adikmu uang untuk dibelanjakan. Itu tidak terlalu banyak kan? Aku bahkan harus menghidupi diriku sendiri dengan bekerja untuk mencari uang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membelikannya mobil? Aku bahkan tidak mampu membeli band. Kau bisa memintanya pada suamimu. Dia punya uang. Ke istrinya. Agar dia mengeluarkan uang untukmu. Bukankah itu sangat wajar? Dia dan aku hanyalah suami istri di atas kertas. Kenapa dia harus memberiku uang? Lagi pula aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti mengulurkan tangan dan meminta uang kepada orang lain. Apa kau pikir martabatmu sendiri sangat penting? Kau benar-benar masih menganggap dirimu putri sulung keluarga Yan? Bangunlah. Pernikahan ini awalnya hanya ada di atas kertas. Kita akan bercerai cepat atau lambat. Sama sekali tidak perlu mempertahankannya. Aku tidak berutang apapun padanya. Dia tidak berutang apapun padaku. Baru setelah itu, kita bisa berpisah baik-baik. Yang Cheng, jangan terlalu naif. Jika bukan karena kau menikah dengan ketua Jai, perusahaan keluarga kita sudah lama bangkrut. Siapa yang akan membayar biaya pengobatan nenekmu? Siapa yang akan membayar biaya kuliah adikmu di luar negeri? Tapi aku bukan alatmu untuk mempertahankan perusahaan. Kamu menikahkanku dengan seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Jadi kalian semua bahagia dan puas. Dan aku satu-satunya korbankan pengorbanan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Orang lain sulit menemukan pernikahan baik meski mencarinya dengan lentera. Tidak bisa menemukan pernikahan yang baik. Dan hanya kau di sini yang mengeluh tentang segalanya. Aku pikir ini semua karena ayahmu memanjakanmu. Kau tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Jaga nenek baik-baik. Ingat untuk membawa nenek ke dokter pada hari Senin. Ingat untuk mengirimiku laporannya agar aku bisa melihat. Baiklah, Nona Sulung. Nenek, aku pergi sekarang. Aku membencimu. Aku membenci kalian semua. Kenapa? Kenapa kalian semua menjadikanku sasaran? Kenapa kau membuatku menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak kukenal? Yan Cheng, kenapa kamu tidak bicara?
Si Jin, kau juga bajingan besar. Di mana kamu? Aku datang mencarimu. Aku di Crescent Bay. Baiklah, jangan tutup teleponnya, tunggu aku. Rapat dibatalkan, siapkan mobil. Ya, Jangan terlalu baik padaku. Ada apa? Apakah ada yang mengganggumu? Aku punya banyak sekali kekhawatiran. Jangan terburu-buru, santai saja. Mungkin aku bahkan bisa menyelesaikannya untukmu. Percuma, tidak ada yang bisa membantuku. Aku membenci mereka. Kenapa? Kenapa aku yang jadi korban? Aku tidak punya keinginan untuk menikah muda. Sama sekali tidak. Ada apa? Kemarin, apakah kita? Dalam pikiranmu, apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Wang. Kemarin kamu muntah di seluruh tubuhmu. Aku menyuruhnya membantumu mengganti pakaian. Ya, Nona. Aku minta maaf atas masalah kemarin. Tidak apa-apa. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk meneleponku kapan saja. Ada apa? Kau sangat baik padaku. Dan kau bahkan mengantarku pulang. Apa istrimu tidak akan keberatan? Dia tidak akan keberatan. Dia sedang berbaring di tempat tidur sekarang. Apa kau menganggapku sebagai wanita simpananmu? Apakah itu yang kamu pikirkan tentangku? Aku tidak tahu. Tapi aku sama sekali tidak akan menjadi wanita simpananmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Nona Yang Chen. Jadi aku salah dalam dugaanku. Bangun dulu. Ada apa? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Aku hanya berpikir, kenapa sebenarnya dia menikahiku? Apakah ini pernikahan pura-pura? Atau lebih tepatnya, dia menikahiku hanya untuk Lebih mudah bersama pria lain. Kalau begitu, bukankah aku yang jadi korban? Bagaimana mungkin? Dia menyukai wanita. Bagaimana kau tahu? Dia temanku. Tentu saja aku tahu. Jangan biarkan imajinasimu meliar. Saat aku menyebutnya, kau tampak cukup cemas. Kalian berdua bukan pasangan, kan? Apakah kamu ingin menguji orientasi seksualku sendiri? Mungkin tidak. Mobilmu terlalu mencolok. Kendarai lebih jauh. Aku akan jalan kaki kembali nanti. Kalau begitu aku pergi sekarang. Terima kasih. Lain kali siapkan mobil yang lebih tidak mencolok. aneh sekali. Dasar gila kerja. Kenapa sekarang kamu jarang menginap di kantor? Si Jin, kamu belum tergoda oleh wanita lain. Carl. Siapa? Tidak mungkin itu. Istrimu yang tak terlihat, kan? Tidak mungkin. Itu tidak benar. Bukankah kamu cukup tidak puas dengan ayahmu?
yang memaksamu menikah? Itu dulu. Sejauh mana hubungan kalian sudah berkembang? Kamu terlihat cukup santai di tempat kerja belakangan ini. Haruskah aku memberimu lebih banyak tugas? Siapa? Aku pergi. Ketua Shi, ini dikirim oleh Ketua Su. Figur kelinci edisi terbatas musim gugur. Buang saja ke gudang. Baiklah. Tunggu sebentar. Tinggalkan di sini, aku ada gunanya. Ketua, kapan dia mulai menyukai hal semacam ini? Baiklah, baiklah. Nanti aku jemput kamu setelah pulang kerja. Aku punya sesuatu untukmu. Ini untukmu. Kelinci ini sangat sulit didapatkan. Kau benar-benar memberikannya padaku. Selama kamu menyukainya. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu nanti kita pergi berbelanja sebentar. Aku juga ingin memberimu hadiah balasan. Tidak perlu. Bagaimana bisa begitu? King. Ada apa? Kau sudah lama tidak bersamaku untuk jalan-jalan. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Yang Cheng mau jalan-jalan malam ini. Lain kali King, aku masih mengikuti kelas online. Baru-baru ini, aku membantu Profesor Yan. Aku perlu belajar lebih banyak, agar aku tidak mempermalukannya. Jangan begitu Yang Cheng, kau sudah belajar berhari-hari. Sudah waktunya keluar dan bersantai. Sekarang belum larut. Kau bisa melanjutkan belajar besok saja. Yan Cheng, maukah kau keluar dan jalan-jalan sebentar? Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan bersiap-siap. Baiklah. Yang Cheng, aku tidak melihatmu selama seminggu. Siapa suruh kau setiap hari tidur sampai siang? Bukankah aku baru saja lulus? Aku perlu mengganti semua energi yang kuhabiskan untuk proyek lulusanku. Itu kau. Ayo minum. Coba tebak siapa yang kutemui di klub malam. Aku bertemu istrimu di klub malam. Di mana? Sebut namanya langsung, cepat sekali membalas. Kecantikan di atas kesetiaan. Ayo, biarkan aku memperkenalkan semuanya. Ini sahabatku Yang Cheng. Kita semua di sini untuk bersenang-senang. Tambahkan aku di WeChat. Nora, Tidak, aku tidak punya WeChat. kalau tak mau beri, setidaknya beri alasan lebih baik. Apa kamu mencoba tidak menghormatiku? Kalian semua tidak tahu, Yang Cheng kita ini biasanya sangat betah di rumah. Dia tidak terlalu menggunakan media sosial. Tidak menggunakannya. Baiklah. Ini pertama kalinya seorang wanita berani menolakku. Baiklah, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Yang Cheng, apakah kau tidak senang hari ini? Aku tidak suka cara dia menatapku. Seperti dia sedang melihat mangsa. Kalau begitu kita akan pergi sebentar lagi. Kita akan bersenang-senang sendiri. Baiklah. Jika Xi Jing tahu, aku masih di bar selarut ini, apakah dia akan punya kesan buruk padaku? Untungnya Xi Jing tidak banyak bertanya. Yang Cheng, jangan minum terlalu banyak. Perutmu akan sakit nanti. Aku mau ke toilet dulu. Ayo pergi setelah aku keluar. Baiklah. Merasa tidak enak badan ya? Ayo, kakak akan mengantarmu pulang. Pergi, jauhkan tangan kotormu dariku. Jangan sentuh aku. Cukup bersemangat ya. Aku menyukainya, tapi kamu berani menolakku. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Lepaskan aku. Coba sentuh dia lagi.
Jika kamu tidak segera datang, aku tidak akan bisa menahan diri. Memukulku apa kamu tahu siapa aku? Aku sudah menyalakan lilin untukmu. Dari semua orang yang bisa diprovokasi, kamu memprovokasi wanita Xi Jing. Dasar binatang. Aku akan membuatmu menyesal. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Penjaga, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. tangan mana yang menyentuhnya? Lumpuhkan tangan itu untukku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan menelepon polisi. Jaga baik-baik sahabatnya, pastikan keselamatannya. Jadi aku hanya alat ya? Aku sangat seksi, Xi Jing. Berkendara lebih cepat ke Yanyu Lanting. Ya Ketua Xi. Hubungi dokter pribadi ke Yanyu Lanting. Pastikan itu seorang wanita. Xi Jing, Aku di sini. aku merasa sangat tidak enak badan. Tahan sebentar saja. Kita akan segera sampai. Singkirkan tanganmu. Sangat dingin. Bukankah kamu bilang mau tidur? Lain kali kamu tidak boleh pergi ke bar lagi. Jika kamu pergi lagi, bawa pengawalmu bersamamu. Di mana aku bisa mendapatkan pengawal? Jika kamu bersedia, aku akan menjadi pengawalmu. Berhenti di situ. Ini tidak bisa terus berkembang. Dia dan aku sama-sama punya pernikahan masing-masing. Kita tidak bisa terus jatuh lebih dalam. Tidak, terima kasih. Aku pikir, kita sebaiknya tetap menjaga jarak. Oh tidak, oh tidak. Kamu benar-benar menghancurkanku. Ada apa? Tak bisa jelaskan singkat, mari bicara langsung. Katakan saja lewat telepon. Aku dan sahabat istrimu. Apa maksudmu kalian berdua? Aku juga tidak mau. Pria setampan itu merawatku dengan sangat teliti. Bagaimana mungkin aku tidak tergoda? Yang Cheng, jangan khawatir. Kami mengambil tindakan pencegahan. Lagi pula kita semua sudah dewasa. Dan kita akan bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Apa kau bahkan tahu siapa dia? Tidak tahu. Dia mungkin hanya datang ke bar untuk minum. Atau pelayan pria. Jadi bagaimana hubungan kalian sekarang? Tidak ada hubungan. Bagaimana dengan info kontak? Kau pasti punya informasi kontaknya kan? Coba kulihat. Bisakah aku mengocok semua? Air keluar dari otakmu. Yang Cheng, aku tahu aku salah. Kau tahu kau salah, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Kau benar-benar menyebalkan. Benar. Kau dibawa pergi oleh bos besar Jai kemarin. Orang yang mengganggumu kemarin sudah dipenjara. Aku dengar hukumannya cukup berat. Rasakan mereka. Aku sangat menyesal sayangku. Seharusnya aku tidak mengajakmu keluar kemarin. Dan harus melewati semua ketidaknyamanan itu. Baiklah. Tapi bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kau dan bos besar Jai. Apakah terjadi sesuatu? Otakmu hanya dipenuhi pikiran kotor. Bos besar Jai tampan dan karismatik. Kau harus memenangkan hatinya. Biarkan aku memberitahumu. Itu tidak terjadi di sini. Sejujurnya, mengenai Xi Jing, aku benar-benar punya perasaan. Tapi kita tidak akan pernah bisa bersama. Tidak mungkin bos Jai tidak menyukaimu. Itu seharusnya tidak terjadi. Apa kau lupa aku sudah menikah?
Kau bahkan belum bertemu dengannya. Dan tidak ada dasar emosional. Apakah kita seharusnya menghabiskan seluruh hidup kita bersama? King King. Xi Jing. Xi Jing juga sudah menikah. Apa? Apakah dia bahkan manusia? King King. Bagaimanapun begitulah keadaannya. Aku juga punya hal-hal yang kusembunyikan darinya. Itu membuat kita impas. Baiklah. Si Jing ingat untuk makan siang. Kenapa menurutmu dia tidak bahagia? Kamu, bisakah kamu membiarkanku selesai bicara? Lanjutkan. Pagi itu, setelah aku bangun, dia sudah pergi. Dia bahkan meninggalkan beberapa ratus yuan di meja untukku. Ini terlalu memalukan. Dia benar-benar memperlakukanku seperti sebuah transaksi. Katakan padaku, di mana dia bisa menemukan orang sepertiku, yang begitu tinggi tampang dan gagah. Biar ku beritahu, kali ini aku benar-benar rugi besar. Jangan pura-pura polos setelah mendapatkan keuntungan. Kamu bahkan tidak memihakku. Apakah kamu siswa sekolah dasar? Siapa yang berpikir dengan emosi seperti kamu? Kakak. Sejujurnya, jika kamu bertemu seseorang yang kamu sukai, bukankah kamu akan memiliki pikiran-pikiran ini? Aku tepat sasaran kan? Kakak. Kita semua sudah dewasa di sini. Hal-hal seperti ini berdasarkan suka sama suka, bukan? Jadi tadi malam, kalian berdua tidak bermesraan. Tidak mungkin aku benar-benar menebak dengan benar. Kamu benar-benar bisa menahan diri, nak. Yan Cheng bahkan tergoda. Dan kamu masih tetap tenang. Apa kamu tidak mau gajimu? Apa kamu tidak mau pergi bekerja? Baiklah, aku akan pergi bekerja sekarang. Aku akan pergi bekerja keras untukmu. Halo, The film was nenekmu di ruang translated gawat darurat. and Cepat narrated datang. by M Media. Apa yang kau katakan? Nenek di mana? Dia di ruang operasi. Dalam operasi. Kau masih menonton video? Aku bertanya padamu, kenapa nenek tiba-tiba? Bagaimana aku bisa tahu? Fakta bahwa aku bisa membawanya ke rumah sakit sudah merupakan usahaku yang terbaik. Jika kita menunggumu, nenekmu mungkin sudah lama meninggal. Pembicaraan macam apa itu? Yang Cheng, tolong pahami baik-baik. Nenekmu dan aku tidak memiliki hubungan darah. Apa peduliku dia hidup atau mati? Lagi pula dia sudah sangat tua. Meskipun sedikit tidak terduga, ini cukup normal. Sang Yurong kau. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi pasien saat ini tidak optimis. Dibutuhkan tambahan 10 juta untuk biaya medis. Jika tidak, operasi akan sulit dilanjutkan. Apa? 10 juta? Kenapa kau berdiri di sana bayar? Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Dividen tahunan perusahaan. Dan hadiah lamaran dari keluarga Chi. Kemana semua itu pergi? Ya, bukankah semuanya sudah diberikan kepada nenekmu untuk biaya pengobatannya? Bagaimana itu mungkin? Berapa banyak nenek menghabiskan uang untuk obat dalam setahun? Lagi pula sebelum ayahku masuk, dia juga meninggalkan nenek sejumlah dana pensiun. Di mana uangnya? Baiklah, berhenti bertanya. Aku membelikan adikmu sebuah mobil. Bukankah dia terus-menerus merengek minta? Bugatti Veyron. Jadi aku membelikannya untuknya. Kau gila? Bagaimana situasi keluarga kita? Apa kau tidak tahu? Mobil mewah semahal itu, kita sama sekali tidak mampu membelinya. Yan Cheng, biar ku beritahu. Aku yang memutuskan bagaimana uang keluarga kita dihabiskan. Bukan giliranmu. Untuk mendik di sini, aset masa depan keluarga kita. Semuanya akan diwariskan kepada Xiao Jie. Dihabiskan cepat atau lambat bukankah sama saja? Nenekmu sudah sakit begitu lama. Dan begitu banyak uang telah dihabiskan. Tapi bukankah penyakitnya masih belum sembuh? Menurutku kita tidak perlu mengobatinya lagi. Xiang Yurong, apakah kamu manusia? Maaf, operasi tidak bisa ditunda lagi. Apa kamu siap untuk? Permisi. Dokter, uang ini. Aku akan mencari cara untuk mengumpulkan uang ini. Tolong, Anda harus mencari cara untuk menyembuhkan nenekku. Si Jing. Xi Jing, Yan Cheng, ada apa?
Apa terjadi sesuatu? Xi Jin, bisakah aku meminjam uang darimu? Nenekku butuh operasi. Tapi aku tidak punya cukup uang untuk membayar operasi. Baik, berapa banyak yang kamu butuhkan? Kirimkan nomor kartumu padaku. Terima kasih. Jangan takut, aku akan datang kepadamu sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Beritahu spesialis terbaik untuk datang dan merawat nenek Yan Chen. Aku ingin dia ditempatkan di bangsal VIP dan menggunakan peralatan medis terbaik. Ya, aku akan segera melakukannya. Jangan khawatir. Aku percaya, nenek pasti akan baik-baik saja. Xi Jin, apa kau tidak takut? Aku tidak akan bisa membayarmu kembali. Aku tidak pernah bermaksud agar kamu membayarnya kembali. Selama aku bisa membantumu, aku bersedia melakukan apa saja. Kenapa kau begitu baik padaku? Aku bahkan takut. Aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan jatuh cinta padamu. Jangan kendalikan itu. Aku juga menyukaimu. Yang Chen, kau tidak perlu membawa apa-apa saat datang. Kenapa membawa barang? Kau bisa makan ini meskipun kau hanya diam. Kenapa aku tidak melihat ibu tirumu dan adik laki-lakumu? Ibu tiriku berpikir, biaya perawatan nenek terlalu tinggi, dan dia tidak mau bertanggung jawab. Xiaoxi yang tidak bisa diandalkan itu, dia mungkin masih tidak tahu tentang masalah ini. Monster macam apa ini? Ini terlalu tidak berbakti. Apakah mereka tidak takut disambar petir? Bukankah ini Bos Jai? Halo Bos Jai. Halo. Sarapanlah. Jati, apa hubunganmu dengan Bos Jai sekarang? Kami hanya teman biasa. Bagiku tidak terlihat seperti itu, teman biasa. Bagaimana mungkin mereka begitu peduli padamu? Dan bahkan datang untuk menjaga nenek. Sepertinya aku menggali lubang dan jatuh ke dalamnya sendiri. Apel. Kamu bahkan menggali lubang untuk dirimu sendiri. Itu tidak terdengar seperti yang bijaksana dan perkasa. Ketua hebat, Shi. Yan Cheng ingin menceraikanku. Bukankah kalian berdua rukun? Apa kalian bertengkar? Dia tidak tahu aku adalah orang yang dinikahinya. Aku menyuruh sekretarisku menanganinya. Jadi karena kamu sudah menemukan masalah ini, kenapa kamu tidak langsung mengaku padanya saja? Kebetulan kalian berdua sedang jatuh cinta. Bukankah ini hal yang baik? Dia memberitahuku saat itu bahwa dia sangat membenci suaminya. Aku tidak berani memberitahunya bahwa aku adalah suaminya. Jadi aku berbohong. Mengatakan aku adalah teman suaminya. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Jika Yan Cheng mengetahui kebenaran tentang ini, kamu akan langsung menuju krematorium pengejat istri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargai dan melindungi wanita? Kamu mendiamkannya selama setahun penuh. Kamu menghargai dan melindungi wanita. Apa kamu sudah mendapatkan gadismu? Kak, berhenti bicara. Aku berkeringat deras. Aku punya ide bagus. Kamu pergi cari seseorang sekarang untuk menyamar sebagai ketua Xi dan bercerai palsu dengannya. Bukankah itu akan berhasil? Kamu bahkan tidak bisa mengurus hal seperti ini, kan? Tidak, itu tidak akan berhasil. Jika aku melakukan itu, Yan Cheng akan semakin membenciku. Tidak ada cara lain, kan? Siapa yang menyuruhmu waktu itu untuk tidak langsung memberitahunya identitasmu? Mungkin dia tidak akan membencimu. Aku tidak ingin merusak hubunganku dengannya. Kalau begitu sekarang kamu entah mengaku, entah terus menyembunyikan identitasmu. Hanya ada dua jalan ini, kan? Mabuk cinta. Kakak, kamu harus lebih banyak istirahat. Bahkan keledai tim produksi tidak sesibuk kamu.
Pekerjaan ini tidak ada habisnya. Dokter sudah memberitahumu beberapa kali untuk lebih banyak istirahat. Jika kamu menjadi jelek, Yan Chen mungkin tidak akan menginginkanmu lagi. Aku tahu. Baiklah. Bagaimana bisa Ketua Shi mengaturku untuk pergi ke Grand Bay? Tugas semacam ini. Aku merasa jika aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan celaka. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Tuan Shi sudah menikah lebih dari setahun. Dan ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Mengangguk. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu menikahiku saat itu. Tapi selama lebih dari setahun ini, kita sudah seperti orang asing. Ini juga membuktikan bahwa di antara kita tidak ada kemungkinan kasih sayang apapun. Baiklah. Kita juga tidak punya ikatan lain maupun sengketa properti yang disebut-sebut. Karena itu masalahnya. Mari kita bercerai. Menanyainya, mengapa dia melakukan ini. Nona Yan, bolehkah saya bertanya? Mengapa Anda begitu menentang pernikahan ini? Kita awalnya dua garis paralel yang tidak berpotongan. Kita ditakdirkan untuk menyimpang menuju kehidupan kita masing-masing. Tapi kita dipaksa untuk berganti jalur. Tidak ada di antara kita yang bisa hidup bebas dan tanpa batasan. Aku pikir kehidupan yang dimanipulasi semacam ini pasti juga membuat Ketua J tidak nyamankan. Jadi Tuan Si, bagaimana menurutmu? Kompensasi apa yang kamu butuhkan? Perceraian itu mungkin. Apakah Anda membutuhkan kompensasi? Tidak perlu. Bagaimana hubunganmu dengan Yan Cheng? Bagaimana situasimu sekarang? Aku menelepon King Kin, tapi dia tidak menjawab. Beri dia waktu lebih banyak. Maafkan aku. Si Jing ini salahku. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Dia belum makan semalaman. Tolong bantu aku memesan makanan dari Wan Xiu. Baiklah. Bagaimana bisa Bos Jai tidak memberi mereka ruang? Dia sudah berbohong dan sekarang dia baru mulai khawatir. Halo, Siapa yang memesan ini? Tuan Shi. Yang Cheng, bangun dan makanlah. The film was translated Aku tidak and makan. narrated by M. Tidak Media. nafsu makan. Kau makan saja. Hanya jika kamu kenyang, kamu akan punya kekuatan untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan Bos Jai. Kamu tidak ingin masalah ini hanya berlalu tanpa kejelasan, kan? Bangunlah cepat. Kau benar. Aku harus bangun. Kau memesan dari Wan Xiu. Tempat ini harganya 10.000 per orang. King, kau benar-benar tidak perlu menghabiskan begitu banyak untuk ini demi aku. Bagaimana aku bisa membayar ini? Mantan suamimu memesan ini. Baiklah. Jangan bicara tentang dia lagi. Ayo makan dulu. Benar. Kemarin saat kamu tidur, Jai Jing datang mencarimu. Aku tidak memanggilmu. Aku tidak tahu apakah dia masih di sini sekarang. Baiklah. Apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Pikiranku kacau. Aku tidak bisa merapikan pikiranku sama sekali. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama lagi? Singkirkan saja semua kekhawatiran itu. Aku masih harus pergi mengunjungi nenek nanti. King, kau juga tidak banyak tidur.
Istirahatlah sedikit lagi. Baiklah. Apa kau mencoba bunuh diri? Merokok sebanyak ini? Yang Chen, Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apa kau benar-benar orang yang ku nikahi? Jadi apa sebenarnya maksudmu? Mempermainkanku. Apa itu menyenangkan? Aku hanya hiburanmu. Di waktu luang kan? Kau pasti menganggapku badut kan? bukan begitu. Aku benar-benar menyukaimu. Bagaimana mungkin aku mempermainkanmu? Kau sama sekali tidak menyukaiku. Kau hanya berpikir bahwa kehilangan aku mainanmu akan sangat disayangkan. Jadi kau memasukkan identitas dan menjebakku dengan sikap ambigumu. Dan aku seperti orang bodoh. Mengira kau benar-benar menyukaiku. Mari kita putus. Ketua Ci. Kami, Apa yang sedang kamu lakukan? Berhentilah menelepon dan menggangguku. Mari kita berpisah baik-baik. King King, apa pendapatmu tentang Tang Meng sekarang? Aku sebenarnya sedikit terharu. Tapi kita berdua. Latar belakang keluarga kita terlalu berbeda. Sulit bagi dua orang seperti kita untuk bersama. Lebih baik putus sekarang saja. Agar kita tidak semakin jatuh cinta dan lebih menderita nanti. Tolong bantu aku. Sejak aku kembali, orang tuaku terus mendesakku untuk menikah setiap hari. Jadi jadilah pacarku sekali ini saja. Tidak, aku tidak akan berbohong. Aku paling benci pembohong sepertimu. Jangan pergi. Bagaimana kalau begini saja? Jika orang lain bertanya, aku akan bilang aku masih mengejarmu. Apakah itu akan berhasil, Nona Manis? Tolong bantu aku sekali ini saja ya. Baiklah, baiklah. Hanya kali ini saja. Paman, Bibi, Yang Cheng. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Lihat betapa cantiknya dirimu sekarang. Terima kasih, Bibi. Kau juga, Bibi. Masih sangat anggun. Mulut kecilmu. Persis seperti saat kau masih kecil. Masih semanis itu. Tidak heran Zirui kita selalu mengikutimu kemana-mana. Ibu, Setelah mengucapkan dua kalimat itu, dia menjadi malu. Kapan kau akan bertunangan dengan Yang Cheng? Aku sudah menyiapkan semuanya. Yang kurang hanyalah menantu perempuan. ibu. Kami masih hanya teman. Aku masih mengejar Yan Cheng. Kau sangat mengecewakan. Cepatlah dan taklukkan hatinya. Yan Cheng sangat luar biasa. Jika orang lain merebutnya, kau tidak akan punya tempat untuk menangis, nak. Aku tahu. Ini ambillah. Bibi ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Yang Cheng, kenapa kau masih begitu sopan dengan Bibi? Ini hanya tanda kasih sayang kecil dari orang tua. Ayolah cepat ambil. Kalau begitu terima kasih Bibi. Kalian berdua teruslah mengobrol. Pergilah ke pamanmu dan hiburlah para tamu. Baiklah, baiklah. Ini semua salahmu. Salahku. Ini, cari kesempatan yang tepat dan kembalikan kepada Bibi. Ambillah. Zirui, aku akan merapikan riasanku dulu. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Baiklah.
Apa yang kau lakukan di sini? Si Jing, lepaskan aku. Si Jing, lepaskan aku, lepaskan aku. Yang Chen. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Kamu dan Deng Zirui, bagaimana hubungan kalian sekarang? Kenapa kau begitu peduli? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Siapa bilang kita tidak punya hubungan lagi? Kita sudah bercerai. Sertifikat pernikahan yang kuberikan padamu itu palsu. Kamu masih istri sahku. Aku memberitahumu. Jika kamu The ingin film was menikahi Deng Zirui, translated and narrated itu by hanyalah M. mimpi Lee. belaka. Bagaimana kau bisa begitu keji? Apa hebatnya menjadi berkuasa dan berpengaruh? Apa kau pikir ini sangat menarik? Aku memberitahumu. Hidupku adalah milikku sendiri. Aku tidak butuh kau mengaturnya. Aku tidak ingin mengendalikan hidupmu. Aku hanya tidak ingin kamu bersama Deng Zirui. Ini membuatmu tidak nyaman, lalu bagaimana denganku? Semua kenangan yang dengan susah payah ku hargai, pada akhirnya semuanya adalah penipuanmu yang terencana dengan cermat. Apa aku tidak lebih kesal darimu? Yang Cheng, aku tidak bermaksud menipumu. Maafkan aku. Jelas ada begitu banyak kesempatan untuk menjelaskan, tepat di depanmu. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, kau datang untuk memperbaiki semuanya. Apa kau tidak merasa itu konyol? Yang Chen. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menipumu lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon padamu sungguh. Xi Jing, berhentilah, berakting itu melelahkan. Zirui, aku merasa sedikit tidak enak badan. Jadi aku permisi dulu. Bisakah kau memberitahu paman dan bibi nanti? Ada apa Yan Chen? Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin keluar mencari udara segar. Aku tidak tenang melihatmu seperti ini. Ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh paman dan bibi. Tidak akan terlihat baik jika kau pergi lebih awal. Lepaskan aku. Dengarkan aku sebentar lagi. Baiklah, mari kita bicara di mobil. Lepaskan dulu. Apalagi yang ingin kau katakan? Katakan semuanya sekarang. Aku tidak bermaksud. Aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Siapa nama tunanganku? Ketua Si sangat banyak akal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal sekecil itu? Aku juga baru tahu. Saat aku melihatmu di villa. Aku ingat kamu bilang, kamu membenci pernikahan ini. Reaksi pertamaku saat itu adalah aku tidak ingin kamu membenciku. Jadi aku berbohong. Maafkan aku Yang Chen. Aku tidak tahu bahwa satu kebohongan akan butuh banyak kebohongan untuk menutupinya. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Beri aku waktu untuk berpikir. Ini terlalu keterlaluan. Bahkan drama TV pun tidak akan berani menggambarkan ini. Seni berasal dari kehidupan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya selain berbohong padamu, dia sepertinya tidak melakukan kesalahan lain. Hanya saja cara dia mencintaimu itu salah. Laki-laki. Mereka selalu menggunakan kebohongan untuk menyelesaikan masalah. Jika dua orang dalam suatu hubungan tidak jujur satu sama lain, lalu bagaimana mereka bisa melanjutkannya? Bagaimana jika nanti kita menghadapi masalah lain? Apakah dia juga akan berbohong padaku lagi? Tidak apa-apa Yang Cheng. Setidaknya inisiatif ada di tanganmu sekarang. Apa yang harus kulakukan? Di antara kita, terlalu banyak yang sudah terjerat. Aku juga tidak bisa memberimu terlalu banyak nasihat. Ikuti saja hatimu sendiri. Aku ingin keluar dari hubungan ini. Hanya dengan begitu, aku bisa melihat hubungan ini secara rasional. Setidaknya Yan Chen masih mau mengirimimu pesan. Bagaimana dengan King Qin? Dia benar-benar mengabaikanku. Semua metode kontak diblokir. Menurutmu, bagaimana aku bisa memenangkan hatinya kembali? Tentu saja kamu harus proaktif. Jika kamu terus bersikap dingin, perasaan itu akan memudar. Beri perintah. Beritahu Chef Chai untuk menyiapkan hidangan yang berbeda setiap hari. Juga pesan buket bunga segar yang berbeda setiap hari dan kirimkan ke Yan Chen. Ya Ketua Shi, tidak mungkin Chef Tai bahkan kamu undang.
Para koki semuanya sudah kamu undang. Seperti yang diharapkan dari ketua. Apakah Nona Yan Chen ada di sini? Bunga Anda sudah datang. Ya ampun, Yan Cheng sangat beruntung. Beberapa hari terakhir ini, seseorang hampir setiap hari mengantarkan bunga. Terima kasih. Aku lihat ekspresinya terlihat sedikit sedih. Aneh, kenapa kau tidak senang saat seseorang mengirimimu bunga? Kau sudah punya om-om kaya ya? Seseorang mengirimimu bunga setiap hari. Jangan bilang itu. Pengusaha kaya paruh baya yang menjijikkan. The film was translated and Apa kau narrated cemburu? by M Media. Jika kau suka bunga, kau bisa memungut banyak dari tempat sampah di hari Valentine. Wanita jahat, kau benar-benar berani mencari masalah. Benar. Aku hampir lupa kau punya suami. Ada apa-apa dia tidak membelikanmu bunga? Yang Cheng, jangan sombong begitu. Bagaimanapun juga kau hanya seorang magang. Terima kasih atas pengingatnya. Ada lagi. Selama jam kerja, setiap orang harus tetap pada tugasnya. Menurutku kau sebagai karyawan penuh waktu. Seharusnya mengerti ini kan? Yan Chang, wanita jahat. Kau tunggu saja. Presentasi kelompok. Aku akan membalasmu. Kalau begitu grup A akan presentasi duluan. Profesor Yan bagaimana kalau grup C duluan? Seorang klien akan segera datang. Aku sudah meminta Hailey untuk menerima mereka. Aku khawatir tidak akan ada cukup waktu. Yan Che, apakah grup A-mu ada keberatan? Tidak ada keberatan. Bukankah ini isi PPT-ku? Mereka benar-benar menjiplak milik Yan Cheng. Kakak, hanya karena kau bilang itu milikmu bukan berarti itu milikmu. Aku bekerja lembur dan begadang semalaman untuk membuat ini. Sebenarnya ada apa dengan kalian semua? Siapa sebenarnya yang menjiplak siapa? Profesor Yan, Hailin menjiplak konten desainku. Yang Cheng, aku sudah memperhatikan. Sejak keluargamu bangkrut, kau benar-benar menjadi seperti kutu busuk. Kau tidak akan segan melakukan apapun. Kau tidak hanya menjiplak isi desainku, tapi kau juga memfitnahku. Orang dengan moral bejat sepertimu menjabat sebagai asisten Profesor Yan. Itu benar-benar. Orang seperti ini tetap berada di studio. Hanyalah sebuah ancaman. Profesor yang saya sarankan Anda memekatnya. Dia hanya seorang magang kecil itu saja. Profesor Yan, sebenarnya aku juga bisa menjadi asistenmu. Aku ingin mendengar penjelasan Yan Cheng. Di sudut kanan bawah setiap slide PPT, aku menambahkan namaku. Hanya saja warna latar belakangnya sama, jadi tidak terlihat. Aku yakin, ini bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Hailin, ubah warna latar belakang PPT-nya. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hailin, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Maafkan aku Profesor Yan, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Orang yang seharusnya kau minta maaf. Bukan aku kan? Maafkan aku, Yang Cheng. Seperti yang kau katakan. Orang dengan moral yang bejat seharusnya tidak duduk di kantor ini. Kalau begitu, urus prosedur pengunduran dirimu sendiri. Profesor Yan, tolong demi aku. Berikan Hailin kesempatan lagi. Ini adalah kantor. Bukan tempatmu membentuk kelompok demi kepentingan pribadi. Jika semua orang sepertimu, Hailin, melakukan perilaku tidak pantas seperti itu, aku yakin studio ini akan hancur cepat atau lambat. Hailin, pergi ke departemen HR sendiri. Profesor Yan, Besok aku tidak ingin
melihatmu di sini lagi. Laporan berlanjut. Yang Cheng, kau memaksaku. Pertama transfer 5 juta ke rekeningku. Lalu aku akan membantumu menggunakan akun Yikinkin untuk mengirim pesan teks ke Yan Cheng. Apa kau pikir aku akan ingkar janji soal uangmu? Untuk pekerjaan kita ini lebih aman. Pengumpulan data berhasil. Baiklah, sudah terkirim. Baiklah, berhasil terkirim. Yang Cheng ada hal penting datang ke alamat yang kukirim. King bodoh. Apa yang sedang dilakukan King sekarang? Mengapa tidak ada siapapun di gedung ini? King tidak sedang mengerjaiku, kan? The film was translated and narrated by M Media. Dia milikmu untuk hari ini. Ingat untuk mengambil foto dan mengirimkannya kepadaku. Dia cantik. Sepertinya aku beruntung hari ini. Si Jin, ini gawat. Baru saja King menelepon dan berkata, ponselnya diretas. Setelah kontak dipulihkan, Yan Cheng tidak bisa dihubungi lagi. Yan Cheng mungkin dalam masalah. Kirim semua orang. Jangan sisakan upaya untuk menemukan Yan Cheng. Baiklah. Yan Cheng semalam musim semi seharga 1.000 emas. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Lepaskan aku. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Kecantikan itu tak ternilai. Patuh saja. Meskipun kau berteriak sekuat tenaga, itu tidak akan berguna. Xi Jing, tolong. Pergi. Kau merusak rencanaku lagi. Usir dia dari sini. Dan masukkan dia ke daftar hitam dari grup C. Dan semua perusahaan di bawah naungannya. Ya Ketua Shi. Beraninya kau suamiku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku memberitahumu. Kau menindasku. Aku akan menelponnya sekarang untuk menghadapimu. Biarkan dia yang menelepon. Halo sayang. Aku mengirimkan lokasiku padamu. Cepat datang. Kalian semua tamat. Sayang, lihat. Ini mereka. Orang ini. Cepat bantu aku menghadapi mereka. Sayang, apa yang kau lakukan? Cepat beri dia pelajaran. Dasar wanita sialan. Yang kau lakukan hanyalah membuat masalah untukku. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah tuan muda grup Shi. Apakah kamu bosan hidup? Guo Jinhui, beraninya kau memukulku. Jika bukan karena masalah di keluargaku, apa kau pikir aku akan melirikmu? Aku akan menceraikanmu begitu aku kembali. Tolong, Anda adalah orang yang murah hati. Jangan pedulikan orang biasa seperti kami. Jangan repot-repot. Kamu dari departemen desain kan? Sama seperti wanita ini. Keluar. Mulai sekarang kamu akan masuk. Daftar hitam dari grup C. Tidak, tolong jangan. Ketua Shi, saya salah. Ketua Shi. Apa kamu yakin tidak perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Aku baik-baik saja, tidak perlu. Mereka tidak menyentuhku. Jangan khawatir. Mereka tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Terima kasih. Akhir-akhir ini, aku menerima kirimanmu. Bunga dan makanan pesan antar. Tapi tolong jangan kirim lagi lain kali. Apa kamu tidak menyukai mereka? Tidak juga.
Kalau begitu aku akan terus mengirimkannya. Kau, apa kau mau naik dan duduk sebentar? The film was translated and narrated by M Media. Ini. Untuk apa yang terjadi hari ini? Terima kasih. Aku berutang banyak padamu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Di antara kita tidak perlu ada ucapan terima kasih. Bagaimana kau tiba-tiba muncul di sana hari ini? Yi Qingqing menelepon Tang Ming. Tang Ming memberitahuku. Jangan khawatir. Aku sudah memberitahu mereka di sana. Maaf aku ceroboh. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Dan membiarkanmu menderita. Kamu. Apa kamu sudah memutuskan? Tetap saja. Belum. Baiklah. Karena tidak ada hal lain. Aku akan pergi sekarang. Yang Chen. Maafkan aku. Karena membuatmu sedih begitu lama. Ada apa? Yang Chen. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali aku menghadapi sesuatu yang berhubungan denganmu, aku hanya kehilangan ketenanganku. Dan merasa tidak berdaya. Apa bedanya aku? Aku bisa menghapus semua foto kita bersama, semua riwayat obrolan kita, dan membuang semua yang berhubungan denganmu. Tapi, aku tidak bisa menarik kembali diriku yang ceria. Saat aku melihatmu sebelumnya, aku tidak bisa menarik kembali suatu malam. Saat aku benar-benar mengungkapkan perasaanku padamu. Yang Chen. Xi Jing, kau orang yang super, sangat jahat. Jika kamu bilang aku begitu, maka aku begitu. Kalau begitu sudah beres. Kau tidak boleh berbohong padaku lagi di masa depan. Aku berjanji padamu, aku tidak akan berbohong padamu lagi, dibandingkan dibenci olehmu. Aku lebih takut kehilanganmu. Seperti yang diharapkan dari wanita yang sedang jatuh cinta. Kondisi mentalnya sangat membaik. Hati-hati jangan sampai jati budak cinta. Sudah kubilang katakan, Yang Chen kamu nakal lagi. Baiklah aku menyerah. Sudah hampir jam 11. Aku hampir terlambat mengantar bentau untuk Xi Jing. Sudah punya pacar lupa teman-temanmu. Tapi bukankah kau masih punya pesanan makan di tempat? Baiklah cepatlah pergi. Yang Chen kita sudah lama tidak memasak sendiri. Halo aku ingin bertemu Xi Jing. Apa kau punya janji? Tidak. Apa kau tahu berapa banyak wanita yang ingin bertemu ketua Jai kita? Jangan berpikir bahwa dengan membawa bekal menyedihkanmu itu, kau bisa memenangkan hati ketua Jai. Pergi sekarang juga. Jangan membuat masalah di sini. Tidak. Sebagai seseorang di industri jasa, bagaimana kau bisa memiliki sikap seperti itu? Sikap macam apa yang kumiliki? Kau. Sekretaris Xiao. Kamu dipecat. Kenapa? Buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa dia? Ini adalah Dia adalah nyonya ketua dari perusahaan si kita. Beraninya kamu tidak menghormatinya. Maafkan saya Nyonya Ketua. Saya buta dan telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya kali ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak dimaafkan. Karena kau tidak bisa melakukan pekerjaan resepsionis ini dengan baik. Secara alami orang lain akan melakukannya lebih baik darimu. Yang Chen. Sangat sulit untuk mendapatkan pertemuan dengan Ketua Qi. Bukankah ini salahmu, karena tidak menunjukkan dominasimu? Apa kau menyalahkanku sekarang? Aku membuat ini untukmu. Cepat coba dan lihat apakah sesuai seleramu.
Bagaimana? Seperti yang diharapkan dari istriku. Begitu berbudi luhur. Aku benar-benar datang di waktu yang salah. Baguslah, kalau kamu tahu. Ingat ada rapat jam 1 siang ini. Jangan lupakan rapat hanya karena kamu punya istri. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Tang Ming? Apa dia cocok untuk berkencan? Apa? Apa kamu tertarik padanya? Apa yang kau bicarakan? Aku hanya bertanya. Aku belum pernah berkencan sebelumnya. Bagaimana aku bisa tahu? Ini pertama kalinya aku menemukan sisi dirimu yang ini. Aku akan rapat dulu. Nanti setelah rapatku selesai, aku akan mengajakmu melihat pameran. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Jadi kursi kantor ketua benar-benar senyaman ini. Aku benar-benar merasa seperti seorang kaisar. Aku ingin tahu apa yang akan dirasakan Xi Jing jika dia mendengar ini. Apa yang akan dia pikirkan? Apa ini? Mengapa nama ayahku ada di sini? Rencana akuisisi untuk grup Yan. Bagaimana cara mentransfer dengan sempurna dari grup Xi? Bukti kriminal Xi Guanwen. Ke Yan Lei. Dan ke grup Yan. Jadi The film was ayahku translated and narrated by difitnah M-Media. dan dipenjara oleh ayah Xi Jing. Aku sebenarnya telah berkencan. Putra musuhku selama ini. Rapatku sudah selesai, ayo kita lihat pameran. Xi Jing. Apa ini? Katakan padaku. Apa ini? Dengarkan penjelasanku. Aku tidak terlibat dalam masalah ini. Aku juga tidak tahu menahu tentang dokumen ini. Kau bilang kau tidak tahu apa-apa. Lalu, mengapa dokumen ini ada di kantormu? Ayahmu menyakiti keluargaku. Bukankah dia sudah cukup menyakiti kami? Apa tujuanmu mendekatiku? Apalagi yang ingin kau dapatkan dari keluargaku? Aku baru pindah ke sini beberapa bulan yang lalu. Semua dokumen di sini, aku belum mengaturnya. Dan aku tidak tahu tentang dokumen ini. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Bukankah kau sudah cukup berbohong padaku? Xi Jing. Aku akan membongkar kalian semua. Aku akan memastikan kalian hancur. Aku tidak akan membohongimu lagi. Aku bahkan lebih takut kehilanganmu. Bagaimana Yan Cheng? Bukankah dia pergi mencarimu? Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Ketua Xi, kondisi pasien sangat kritis. Dia membutuhkan transfusi darah RH negatif. Rumah sakit kami tidak memiliki stok yang cukup. Mungkin sudah terlambat untuk memindahkannya sekarang. Aku punya darah RH negatif. Ambil darahku.
Ini sudah 400 cc. Ketua J, Anda bisa bangun sekarang. Ambil lebih banyak. Tapi tubuh Anda. Ambil. Cepat pergi panggil dokter. Baik. Yang Cheng, bagaimana perasaanmu sekarang? Dokter, Tidak ada yang serius. Untungnya transfusi darah tepat waktu. Kalau tidak akan sulit untuk mengatakannya. Pasien masih membutuhkan pemulihan yang tenang. Ditnya harus ringan. Mulai dengan makanan cair. baik, terima kasih dokter. Pelan-pelan. Air. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Ketua Si, Anda harus kembali dulu. Kami akan menjaga Yan Cheng dengan baik. Sirui. Pergi tutup pintunya. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Baik. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kamu masih punya kami. Aku baru tahu. Ayahku masuk penjara. Ayah si Jing yang berada di baliknya. Ayahku dituduh secara salah. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk mengolok-olokku. Keluarga kami tidak lagi memiliki. Apa yang kau inginkan? Bukan begitu. Tinggalkan aku sendiri. Baiklah. Lihat ini. Ini yang sudah kukumpulkan tentang ayahku. Bukti dia menjebak ayahmu waktu itu. Sisanya masih kukumpulkan. Mengapa kau menunjukkan ini padaku? Apa kau mengatakan akan mengorbankan keluarga demi keadilan? Aku sudah mentransfer setengah saham perusahaan. Atas namamu. Mengapa kau melakukan ini? Setiap orang punya kompas moralnya sendiri. Ketika aku tahu, ayahku menempuh jalan kejahatan. Aku tahu dengan jelas di hatiku bahwa aku tidak bisa menariknya kembali. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Si Jin. Seharusnya sudah menceritakan seluruh ceritanya dengan jelas padamu kan. Dia sudah bekerja siang dan malam beberapa hari terakhir ini hanya untuk menemukan semua bukti untuk membersihkan kesalahan ayah si Jin. Seharusnya tidak semua ditanggung olehnya kan. Aku tahu kamu masih membencinya karena menipumu, tapi semua penipuan itu sudah berlalu. Dia sangat jujur padamu sekarang. Apa tujuanmu mencariku hari ini? Si Jing bahkan tidak menjaga kesehatannya beberapa hari terakhir ini. Aku harap kamu bisa menasihatinya dengan baik. Setidaknya buat dia menjaga dirinya sendiri dengan baik. Sekarang bahkan aku tidak tahan lagi melihatnya. Aku akan berbicara dengannya. Kalau begitu aku serahkan padamu. Sudah makan? Itu terdengar terlalu sopan. Aku dengar teman masa kecilmu bilang, kau belum menjaga dirimu dengan baik.
Kedengarannya seperti aku sedang menanyainya. Mari makan bersama. Sudahlah, aku tidak akan mengganggu. Kamu mau makan apa? Aku akan membawakannya. Tidak, aku tidak bisa tertawa seperti ini. Aku masih marah. Terserah. Kalau begitu aku akan membeli sedikit dari semuanya. Musim semi seseorang telah tiba. Bukankah kau juga? 1 bulan kemudian, Jae Guanwen dari klan Jae, kepala 4 keluarga besar, menjebak Yan Le dan memenjarakannya bertahun-tahun lalu. Sekarang dilaporkan dan dipenjara. Yan Le dibebaskan dan dilepaskan. Menerima kompensasi hingga 10 miliar. Ini akan berdampak signifikan pada perusahaanmu. Bukan begitu? akan ada sedikit dampak. Namun, penanggung jawab grup C adalah aku. Bukan ayahku. Jadi tenang saja. Aku masih mampu menafkahimu.